Dan pada akhirnya itu profitnya di $2.400. Oh, hari ini cuan, besok cuan, besok cuan, besok cuan, minggu depan cuan. Nah, yang penting kan gimana cara kita untuk bisa jadi trader mandiri dan bisa profit, bahkan ngikutin nih profit saya itu seminggu bisa $2.400. Oke, video kali ini mungkin akan sangat berbeda dengan video saya biasanya. Karena kali ini saya mau sharing tentang topik yang namanya trading for living. Karena ini banyak banget teman-teman di luar sana itu nanyain dan sering banget DM ke Instagram saya, gimana cara kita trading for living. Nah, saya itu profit $2.400 dalam seminggu. Yang mana itu saya trading di Forex. Mungkin saya bakal tunjukin dulu nih ke teman-teman biar kalian itu lebih relate dan masuk akal nggak nih omongannya dari Bli Ardana. Saya mau share dulu ini ke kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini tradingan saya dari tanggal 30 Juni. Itu profit $60, $600, $300, $2 itu saya cancel setupnya. Dan pada akhirnya itu profitnya di $2.400 atau sekitar profit hampir 40 jutaan ya teman-teman, sekitar 40 jutaan lah. Nah, itu gimana cara kita achieve-nya? Itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan dulu nih. Jadi, kalau kalian bilang, oh profit hampir 40 juta seminggu, berarti udah bisa trading for living dong. Nah, ini sebenarnya tergantung. Kalian itu butuh beberapa hal dan beberapa pertimbangan dulu nih. Nah, mungkin topik ini lebih baik saya bahas ke studio saya di dalam, karena kayaknya di luar ini cukup berisik nih. Jadi sekarang kita bakal ke dalam. Trading studio saya itu ya simple aja teman-teman. Nggak yang fancy-fancy atau gimana-gimana. Yang penting ya saya nyaman aja dan saya tuh udah cukup gitu loh. Jadi di sini teman-teman mungkin udah sering ya lihat di YouTube. Itu saya sering banget shootnya tuh kayak gini. Jadi di sini saya jelasin dikit deh. Ini ada monitor saya yang pertama, ini wide monitor 34 inch. Ini buat yang tanya, sering banget nih nanya, ini Xiaomi. Dan ini monitor 27 inch, ini mereknya saya lupa. Dan ya gini, ini setup saya. Dan trading system yang saya buat. Jadi ini saya cari watchlistnya, saya cari patternnya, SNR-nya, segala macam. Lalu saya share di community. Nah, ini udah ada beberapa yang kita share beberapa kali kemarin. Ini Take Profit Max. Nah, ini community-nya gratis teman-teman. Ini banyak banget kita share Outlook. Tapi perlu diingat, ini yang saya share itu adalah Outlook, bukan sinyal. Kalau kalian sering banget ketemu community di Telegram itu yang ngajakin buy now atau sell now, yaitu kalian harus cukup hati-hati karena kalian nggak bakal bisa trading for living. Tapi bukannya nggak bisa ya, mungkin kalian akan sangat susah untuk trading for living. Karena kalau kalian mau trading for living, ya kalian harus bener-bener sendirian. Kalian harus bisa belajar mandiri, gimana eksekusinya, gimana bikin setupnya, segala macam. Itu ya kita harus mandiri. Salah satu cara mandirinya ya kalian cari community yang nge-share Outlook, bukan nge-share signal. Jadi di sana kalian bisa belajar, oh ini apakah kita harus buy atau apakah kita harus sell. Itu lengkap sih di komunitas saya. Dan itu juga ada Zoom tiap Kamis malam ya di sana. Nah, tadi baru saya bahas tentang sistem trading. Kita harus punya sistem trading yang bagus. Mungkin untuk strateginya ya kalian bisa carilah video YouTube saya yang lain, itu lengkap banget. Saya juga punya beberapa concern buat teman-teman yang mau trading for living. Yang pertama, pastikan kalian harus punya income dulu di lain dari income trading ini. Misal kalian lagi kerja kantoran atau kerja yang lain, atau kalian punya bisnis, itu bagus banget. Kenapa? Karena nggak semua atau nggak setiap hari kita itu bakal dapetin profit. Akan ada saat-saat kita loss, teman-teman. Bahkan bulan-bulan kita loss itu bakalan ada. Dan kunci utama kita trading for living itu adalah dari pengeluaran kita sebulan berapa. Katakanlah, kalian itu trading mampu profitnya itu cuma 1% dari modal. Kalau kalian modalnya adalah 100 juta, kalian profit 1% dari 100 juta itu artinya kalian bisa hasilin 1 juta per bulannya. Nah, apakah 1 juta per bulan ini udah cukup nggak buat kalian? Kalau ini udah cukup, itu kalian bisa katakan kalian udah bisa trading for living. Tapi menurut saya 1 juta sebulan itu nggak bakal cukup buat semua orang. Karena kita itu paling nggak bisa UMR lah 3 juta atau 5 juta. Artinya, kalau kalian modalnya 100 juta, pilihannya itu ada dua. Kalian besarkan returnnya atau kalian besarkan modalnya. Kalau kalian modalnya 1M, kalian ambil 1%, itu dapat 10 juta. Kalau kalian modalnya 100 juta, kalian ambil return 10%, itu kalian dapat 10 juta.
Jadi pilihannya adalah ada di return atau di modal. Itu pilihannya dalam kita trading. Tapi kalau kita trading di market derivatif, itu sebenarnya kita bisa dapetin gainnya yang lebih. Tapi resiko kita biasanya jadi lebih tinggi. Tapi saran saya jangan membesarkan resiko demi return yang maksimal. Tapi kalau memang kalian udah siap sih nggak masalah. Itu beda cerita lagi. Lalu kalian juga harus perhatikan kalian harus punya dana darurat. Kita nggak bisa trading asal-asalan tanpa dana darurat. Karena tanpa dana darurat, itu bakal membuat trading kita itu bener-bener kacau. Kadang-kadang kita itu pasti akan menghadapi bulan-bulan kita loss. Nggak bakal kok kita itu bener-bener, oh hari ini cuan, besok cuan, besok cuan, besok cuan, minggu depan cuan. Nggak bakal kayak gitu. Karena akan ada faktor-faktor di mana kita ngerasa kayak, oh saya udah jago nih hari ini. Besok tradingnya nggak usah lah perhatiin laptop, nggak usah lah lihat ini itu. Buy aja langsung. Nah, ketika momen-momen itu terjadi, ya kalian pasti bakal loss gitu. Bakal ada saat-saat kayak gitu. Kita ini manusia, kita itu bukan makhluk yang sempurna. Jadi, kalian harus perhatikan hal-hal seperti itu. Dan sekarang saya mau share juga beberapa kenyataan pahit buat teman-teman yang mau trading for living. Tapi kali ini saya mau panasin mobil dulu. Dan kali ini ya, saya itu bahkan kalau kerja, ya harus keluar gitu loh. Karena kalau nggak keluar, ya saya sendirian banget teman-teman. Dikit-dikit mau trading ya kita sendiri. Dan juga kalau teman-teman yang kerja kantoran mungkin bakal punya teman di sebelahnya. Itu kalau saya ya saya benar-benar sendirian. Makanya saya tuh paling suka ketika kerja atau ketika lagi trading itu ya di luar, lagi di coffee shop. Kita sambil bisa ngeliatin orang dan kita jadi lebih santai. Dan juga mungkin buat teman-teman yang trading for living atau merencanakan untuk trading for living, walaupun kita itu tanpa bos, tapi kita itu pasti bakal lebih tertekan sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada yang ngatur kita. Semua keputusan itu ada di tangan kita sendiri. Kalau kita salah ambil keputusan, itu bakal berdampak ke kehidupan kita langsung, teman-teman. Beda cerita. Kalau kalian punya bos dan kalian itu ngelakuin kesalahan, ya udah, paling kalian dimarahin sama bos kalian. Kalau kalian udah trading, kalian ngelakuin kesalahan, atau kalian kesalahannya itu adalah loss-nya itu besar, kalian nggak disiplin, itu pasti modal kalian itu habis hancur-hancuran, teman-teman. Dan jangan sampai ngelakuin hal itu. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian punya komunitas, itu bakal jadi lebih aman. Dan juga pastiin pilih komunitas itu yang benar. Jangan sampai kalian pilih komunitas yang dikit-dikit nyuruh buy now atau sell now. Ya kalian mungkin bisa jadi trading for living, tapi kalian bergantung sama orang tersebut. Katakanlah, ketika orang tersebut hilang dan nggak sharing lagi, kalian mau cari sinyal di mana lagi? Nah, yang penting kan gimana cara kita untuk bisa jadi trader mandiri dan bisa profit, bahkan ngikutin nih profit saya itu seminggu bisa $2.400. Yang mana sebenarnya cara saya trading itu saya sering banget sharing di private community saya. Dan juga saya beberapa kali sharing di Zoom-nya di setiap Kamis malam. Kalau kalian nontonnya ini di hari Rabu atau di hari Minggu atau di hari Sabtu, kalian buruan gabung ke komunitas saya karena nanti di hari Kamis malam itu bakal ada Zoom lagi. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa sharing tentang trading for living kali ini. Sekarang saya mau berangkat untuk ke coffee shop sambil kita trading dulu nih. Nah, sampai jumpa di video saya berikutnya. Kalau kalian suka dengan style video saya kali ini, coba komen. Mungkin saya bakal lebih bahas kayak ngevlog gitu ya. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang trading, tapi ya lebih santai, nggak di studio kayak tadi. Nah, sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang trading. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. And thank you.